Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Ya, terima kasih anak-anak. Kemarin habis karnaval, hari ini kalian tetap masuk ya. Berarti kalian adalah anak-anak pilihan, anak-anak hebat. Ya nggak Sandi? Iya dong ya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan buat kalian semua. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk silahkan siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Siapa? Mas Andi bersedia? Ya, oke, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa seperti biasa. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi sudah memimpin doa pada hari ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi karena kita sedang temanya 17 Agustus ya. Kita menyanyikan bersama Hari Merdeka 17 Agustus 1945 ya. Sebentar Bu Guru putarkan dulu. Yang semangat ya nyanyinya ya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tetap setia, tetap setia. Ya, oke, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, harapannya kalian punya jiwa nasionalisme yang tinggi ya. Jadi kalian tetap cinta tanah air. Kemarin yang ikut karnaval itu adalah bukti kalian cinta kepada bangsa Indonesia. Dan hari ini meskipun tadi sore habis karnaval, hari ini kalian tetap berangkat sekolah dengan semangat. Itu artinya kalian punya jiwa nasionalisme yang tinggi ya, hebat sekali. Oke, sebelumnya Bu Guru mau menanyakan hari ini yang nggak berangkat siapa saja? Banyak ya? Iya.
Ada beberapa teman yang nggak berangkat karena sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali sehingga besok bisa berangkat sekolah seperti biasanya, ya. Oke. Selanjutnya pada pertemuan kali ini Bu Neni ingin menyampaikan tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Apa? Kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Apa? Mungkin kalau bahasanya kecerdasan artifisial belum begitu familiar ya di telinga kalian. Kalau bahasanya AI, tahu? Tahu AI? Iya, AI. Nah, AI itu dalam bahasa Indonesianya kita menggunakan kecerdasan artifisial, ya. Jadi sudah dibakukan bahasanya kita ke depannya akan menggunakan bahasa yaitu kecerdasan artifisial, ya. Jadi ini merupakan mata pelajaran baru, ya, mulai tahun ini. Dengan terbitnya peraturan yang baru pula bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu akan masuk dalam pendidikan sekolah menengah, yaitu SMP kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, ya. Maka dari itu Bu Guru ingin menyampaikan tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti akan dapat menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial, apa itu AI. Mungkin kalian sering menggunakan, ya, tapi kalian tidak sadar, oh ternyata itu AI, oh itu ternyata kecerdasan artifisial, seperti itu. Kemudian menyebutkan contoh penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Kalian mampu menyebutkan contohnya apa saja sih AI itu dalam kehidupan keseharian kalian. Kemudian mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial. Kalian nanti mampu mengidentifikasi mana sih dampak positifnya, mana dampak negatifnya, sehingga kalian tidak menyalahgunakan kecerdasan artifisial, ya. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi, ya. Ini adalah gongnya. Jadi nanti kalian mampu bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kecerdasan artifisial, ya, tidak membuat kalian malas, ada AI iki mau mengerjakan PR apapun beres gitu. Itu tidak. Itu kalian juga tidak boleh bergantung terhadap kecerdasan artifisial, begitu. Ya, Mas Krisna? Iya, ya. Oke, ini jadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum melangkah ke slide berikutnya, Bu Guru ingin membuat kesepakatan kelas kita, ya. Kesepakatan kelas kita yaitu kalian hadir secara penuh, ya. Setuju enggak? Setuju. Kemudian menjaga kebersihan. Apalagi kesepakatannya? Apa? Dilarang tidur, ya, boleh dilarang tidur. Dilarang tidur di kelas, ya. Dilarang tidur di kelas, ya, boleh. Kemudian apalagi datang tepat waktu, ya. Tadi sudah tepat waktu semuanya, ya. Mudah-mudahan ini nanti juga selesai tepat waktu, ya. Ada lagi yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita? Apa? Dilarang? Iya, tetap kalian fokus dan konsentrasi, ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya apa itu kecerdasan artifisial? Ya, ada yang mau membacakan? Silakan dibaca. Silakan Mas Nabil, nggak apa-apa. Ini dipegang.
nggak apa-apa, dibaca. Apa itu kecerdasan? Nah, silakan Mas Nabil dibacakan. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan kecerdasan artifisial kecerdasan artifisial atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Teknologi yang memungkinkan komputer belajar mengenali pola. Oke, baik, terima kasih Mas Nabil yang telah membacakan apa itu kecerdasan artifisial ya. Jadi kecerdasan artifisial atau AI adalah cabang ilmu yang berfokus pada penciptaan sistem ya, sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Jadi tiruan seperti itu ya, teknologi yang memungkinkan komputer belajar mengenali pola dan membuat keputusan sendiri mirip dengan kecerdasan manusia. Makanya disebut dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial karena itu buatan manusia ya. Paham ya? Nah, kemudian sejarah singkat kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan, yaitu mulai dari 1956. Jadi udah dari zaman dulu ya sebenarnya AI itu ada. Kalian baru mengenal sekarang. Ya, kalian baru mengenal sekarang. Padahal itu dari tahun 1956. Kemudian 1980. Nah, ini baru ledakan AI modern berkat big data ya, yaitu pada tahun 2010 ya. Nah, contoh penerapan kecerdasan artifisial. Contoh penerapan kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial sekarang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, banyak sekali di sekitar kita ya. Contohnya dalam teknologi dan komunikasi, yaitu ada asisten virtual yang sering ngomong di HP ya. Kalian pernah ngomong di HP, Google Assistant ya. Kemudian Siri biasanya ada di iPhone ya, itu Siri, Google Assistant ya. Kemudian ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaan dan memberi rekomendasi. Ada yang pernah mengerjakan PR dengan bertanya kepada ChatGPT? Belum pernah? Ya, nanti bisa dicoba ya, tapi kita tidak bisa percaya 100% dengan kecerdasan artifisial. Tetap kita perlu cek dan recheck dengan buku ya, dengan buku pelajaran kalian. Nah, kemudian terjemahan otomatis Google Translate ya, Google Translate. Kalian biasanya kalau ngetik di WA itu ada typo bahasa Inggrisnya ada ya. Nah, itu juga termasuk AI, termasuk kecerdasan artifisial ya. Kemudian di kamera, misalnya ini biasanya cewek-cewek ini, kamera smartphone ya, AI dipakai untuk mengenali wajah, biasanya pakai Face ID, buka HP-nya. Ada yang buka HP-nya pakai Face ID? Ya, itu. Kemudian untuk mempercantik foto, nah ini biar terlihat glowing ya, itu juga termasuk AI gitu. Jadi kayak filter wajah yang tadinya ada jerawatnya terlihat mulus ya, itu juga termasuk penerapan AI ya. Kemudian di rumah, kalian pernah ke Indomaret, Alfamart, masuk ke kamar mandinya? Pernah? Lampunya itu kadang ketika kita masuk nyala sendiri. Pernah nggak? Pernah lihat nggak?
ya. Jadi ketika kita masuk ke kamar mandi Alfamart, Indomart, ya, itu biasanya nanti lampu tadinya kan mati lampunya. Nah, itu nanti pas kita masuk, loh kok ternyata nyala sendiri, ya. Itu juga termasuk penerapan AI. Nah, pas kita udah selesai keluar dari kamar mandi, ya, lampunya nanti mati. Ya, jadi itu ada sensornya, ya. Itu. Kemudian ada AC, kulkas pintar yang bisa diatur otomatis atau lewat suara, ya. Kemudian YouTube, kalian biasanya kalau mencari YouTube pakai ketikan atau pakai suara? Pakai ketikan. Coba nanti sewaktu-waktu dicoba pakai suara. Misalnya carikan lagu Indonesia Raya. Itu. Nah, nanti muncul ya rekomendasi lagu Indonesia Raya. Kemudian penyedot debu juga ada robot, biasanya robot-robot yang membersihkan debu, ya, itu ada. Nah, di transportasi, ya, Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Nah, itu buat apa? Buat COD. Ya, buat COD, beli paket COD gitu sama kurirnya. Ya, pesen apa biasanya kalau COD? Pesen barang. Iya jelas pesen barang, ya. Ya, pesen barang yang dibutuhkan buat COD, ya. Itu bisa menggunakan Google Map seperti itu. Kemudian mobil otonom Tesla itu, ya. Kemudian buat di Grab, Gojek, kalian pernah menggunakan itu? Pernah ya? Ya, itu bisa menggunakan fitur AI juga, ya. Itu penerapan kecerdasan artifisial. Nah, ini belanja. Ada yang pernah belanja di Shopee? Ya, pernah. Pembayarannya pakai COD. Iya. Nah, di Tokopedia dan yang lain-lainnya yang memberikan rekomendasi produk, ya, itu juga. Misalnya kalian pengen beli, saya tuh nggak tahu ini namanya apa nih, misalnya. Saya tuh nggak tahu ini Bu Neni tuh pegang apa ya itu ya. Nah, kalian gampang menggunakan buka aplikasi Shopee, kemudian di foto gambarnya ini, ya. Oh, ternyata ini namanya mouse pointer. Nah, setelah difoto, dicekrek, dimasukkan ke Shopee itu yang kamera gitu ya. Nah, itu nanti bisa muncul mouse pointer. Oh, ini ternyata namanya mouse pointer. Nah, oh harganya segini, ada yang harganya segini, oh ada yang modelnya seperti ini. Nah, nanti muncul rekomendasinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian chatbot juga layanan pelanggan. Biasanya kalau kalian chat di Shopee yang membalas itu otomatis ya, pesan otomatis ya. Nah, itu yang membalas AI, bukan penjualnya langsung. Baru nanti setelah penjualnya online baru dibalas, misalnya mau nanya ketersediaan stoknya, ada enggak barangnya, seperti itu. Ya. Kemudian di kesehatan ada scan, CT scan, ronsen. Pernah di ronsen? Iya, enggak. Mudah-mudahan sehat semua ya, Bil ya. Lakas nih di ronsen ya, Bil. Iya. Nah, ini manfaat kecerdasan buatan, ya, atau manfaat kecerdasan artifisial. Apa sih manfaatnya? Ya. Kecerdasan buatan memberikan berbagai manfaat yang besar bagi kita semua, ya. Efisiensi dan otomatisasi terutama dalam kegiatan sehari-hari dengan berbagai tugas yang memerlukan tenaga manusia, tadi robot yang biasanya kita nyapu capek, terus dengan adanya kecerdasan buatan, adanya robot pintar yang membersihkan debu, ya, itu lebih efisien tenaga kita. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data, ya. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar, ya, dan memberikan wawasan yang akurat dalam pengambilan keputusan itu, ya.
Nah, oke, sebelum masuk ke tantangan dan resiko, ada yang ditanyakan dulu? Sudah jelas, sudah paham tentang kecerdasan artifisial? Iya, oke. Sebelum kita masuk ke sini, biar tidak ngantuk, biar tidak jenuh, kita buat permainan dulu, biar Mas Krisna lebih semangat lagi. Ya, Naya? Iya, biar Mas Krisna lebih semangat lagi belajarnya dan tidak ngantuk, ya. Oke, kita menggunakan kode, ya, atau coding, bahasa itunya coding. Ya, seperti yang sudah kemarin Bu Neni jelaskan tentang coding. Nah, kita mengaplikasikannya dalam permainan. Ya. Coba instruksinya dengarkan. Instruksinya adalah ketika Bu Neni mengucapkan jeruk, kalian berdiri. Ya. Kalau Bu Neni mengucapkan apel, kalian duduk. Ya, Krisna ya. Kalau jeruk apa, Krisna? Berdiri. Kalau apel? Duduk. Ya, oke ya. Bu Guru mulai ya. Apel. Apel. Jeruk. Jeruk. Krisna lemes sekali ini. Ngantuk. Tidur jam berapa, Mas Krisna? Apel. Ya, jeruk. Jeruk, jeruk, apel. Apel. Kan? Ada yang berdiri, kan? Ya. Gimana, Pik? Sapik. Fokus, Sapik. Ya, oke. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Gimana, Mas Krisna? Ya, ini adalah instruksi dari Bu Guru, ya, instruksi dari Bu Neni. Iya, Krisna jadi ini melek ya, Krisna ya. Ya, oke. Ulangi, jeruk. Apel. Jeruk. 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 Apel. 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 Ya, oke. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Krisna ribut sendiri ya. Ya, oke, yang penting udah ada penyegaran sedikit ya. Ya, biar tidak ngantuk, biar fresh. Kita juga ada gerakan berdiri dan duduk seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke tantangan dan resiko kecerdasan artifisial, ya. Ketika kalian menemukan sebuah kemudahan atau efisiensi, tentunya akan diimbangi dengan tantangan dan resikonya, ya. Nah, ini yang kalian perlu tahu. Nah, ada etika dan bias algoritma, ya. Jadi AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Bias itu ada saja, bisa aja salah. Ya, jadi kalian tidak serta-merta percaya 100% terhadap AI, tapi kalian harus cek dan cross check dengan sumber-sumber yang lain, misalnya buku pelajaran, ya. Itu yang untuk mengecek kebenarannya. Kemudian otomatisasi melalui AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai industri yang berpotensi menyebabkan pengangguran. Nah, ini jangan sampai kalian nanti terjadi pengangguran, ya, akibat adanya otomatisasi. Makanya kalian harus berkreasi, berinovasi agar kalian juga dapat menyesuaikan adaptasi dengan teknologi yang sekarang, ya. Kemudian berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengembangan dan penggunaan AI, yaitu keamanan dan privasi data. Ya,
AI memerlukan data dalam jumlah besar untuk belajar dan membuat keputusan. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Kalian kalau ingin bertanya, misalnya, apa ya, ini namanya apa ya, penasaran, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Nah itu nanti kalian jadi ketergantungan terhadap teknologi. Karena kalian biasanya mencari di HP dengan mencari di buku, pasti lebih cepat mencari di HP ya, di kecerdasan artifisial tadi. Kalau di buku kalian perlu manual, tapi semua ada sisi baiknya juga ya. Itu. Nah, ini adalah dampak positif dan dampak negatif kecerdasan buatan. Dampak positifnya ada inovasi dan penemuan, peningkatan layanan, efisiensi, bisa lebih cepat, akurasi tinggi ya. Kemudian dampak negatifnya, ya kembali lagi ke dampak positif dan dampak negatif kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial ya. Dampak negatifnya yaitu masalah etika dan moral ya. Kemudian penyalahgunaan teknologi, privasi data. Hati-hati, kalian di sini belum pada punya KTP ya? Belum. Kalau kakak ada ya, kakak? Nah, hati-hati jangan asal nge-share kakak nomor NIK ya. Biasanya di kakak itu ada nomor NIK orang tua kalian, keluarga kalian, dan NIK kalian juga ada di kakak, dan NIK itu nanti yang akan jadi KTP kalian. Ya, kalau KIA ada, kartu anak ada, ya. Nah itu sebagai KTP kalian. Kalian jangan misalnya update status disuruh mengumpulkan kakak nih di story di WA. Hati-hati, nick-nya harus di blur, ya. Tidak boleh. Nanti kalau nggak di blur nanti ada penyalahgunaan. Nah ini ada penyalahgunaan privasi data, ada penyalahgunaan ya. Nanti bisa disalahgunakan yang baca status misalnya, nanti di-share, disebarluaskan, nanti bisa mohon maaf misalnya buat pinjol. Ya, tahu pinjol? Nah, itu jangan sampai ya. Terus wajah kalian bisa disalahgunakan ya, Kris ya. Iya, itu ya. Jadi kalian hati-hati, tidak boleh nge-share. Kalau misalnya kalian mau masalah misalnya tiket kereta, mau naik tiket kereta atau apa, pokoknya tentang kode-kode itu jangan sampai disebar luaskan ya. Itu. Kemudian sikap bertanggung jawab terhadap AI, mengutamakan etika, jelas ya. Gunakan AI untuk tujuan yang bermanfaat, tidak membuat hoax atau akun fake, tahu akun fake, akun bohong, akun palsu. Misalnya, lah saya mau bikin akun palsu buat Krishna, buat menteror Krishna misalnya. Itu tidak boleh. Itu misalnya Nabil mau bikin akun palsu buat nge-add perempuan yang sedang diincar. Iya, misalnya buat ngepoin, ini cewek lagi ngapain sih? Soalnya kalau pakai akun asli, akun real, nanti takut ketahuan. Ah, mau bikin akun bohong gitu. Ya, itu tidak boleh, ya. Itu. Kemudian menjaga privasi data yang seperti tadi Bu Neni sampaikan, ya. Rahasiakan data pribadi, tanggal lahir kalian, ya. Kemudian PIN ATM juga tidak boleh, bahkan kepada satpam, misalnya kalian minta tolong bantuan ke satpam untuk membuatkan PIN ATM atau apa, kalian tidak boleh menyebar luaskan gitu ya. Kemudian tidak boleh membagikan juga, misalnya Nabil habis nge-share kartu keluarga di story misalnya atau di Facebook atau di Instagram. Lah kemudian Krishna membagikan, itu juga tidak boleh ya, meskipun yang nge-share Nabil, Krishna juga tidak boleh membagikan data pribadi. Atau misalnya ada konten mohon maaf, konten yang tidak pantas ya, misalnya konten porno ya. Kemudian misalnya Nabil yang nge-share ya, kemudian Krishna membagikan ulang, nge-share lagi ya, akhirnya
kukut bubar ya, itu juga tidak boleh. Yang mengupload dan yang membagikan juga itu salah ya, jadi tidak boleh. Kemudian meningkatkan literasi teknologi, pahami cara kerja AI agar bisa dimanfaatkan dengan tepat ya, itu. Kemudian mengutamakan kemanusiaan, pastikan AI meningkatkan kesejahteraan manusia ya, untuk membantu kalian belajar sesuai kemampuan ya. Kemudian harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika apa kata-kata hari ini. Nah, kata-kata apa kata-kata hari ini? Carikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini maksudnya Ya, lagu Indonesia Raya. Kan? Sudah pernah nyobain kayak gini belum? Belum. Di YouTube sendiri belum pernah nyobain nyari lagu menggunakan perintah suara. Sudah pernah semuanya atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, jadi kayak gini caranya tadi. Misalnya carikan lagu Indonesia Raya gitu. carikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini ada rekomendasinya ya. Lagu Indonesia Raya gitu. Iya, pakai ini perintah suara gitu ya. Coba Krisna mau nyari lagu apa? Lagu nasional. Ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Iya. Belum, Mam. Ingat, gunakan AI untuk membantu manusia. Bukan untuk merugikan manusia. Ya, itu. Nih. Baik, Bu Guru bacakan pantun ceria hari ini biar kalian lebih ceria lagi ya. Burung merpati terbang ke awan. Ya. Singgah sebentar di pohon jati. Nah, AI dipakai dengan bijaksana, hidup manusia jadi lebih berarti ya. Kemudian yang kedua, ke tepi sawah membawa cangkul. Ya. Petani bekerja penuh semangat. AI membantu pekerjaan jadi lebih simpel ya, asal digunakan dengan cara yang tepat. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Iya, sebentar ini. Bunga selasi dalam mozaik. Terima kasih anak-anak baik. Iya, ya. Ini kata-kata yang gongnya di sini. Carilah ilmu lebih banyak hingga kalian bisa menyaingi kecerdasan buatan. Jangan sampai kalian kalah dengan kecerdasan buatan. Ya, oke. Itu saja dari Bu Neni. Ya, untuk refleksinya hari ini silahkan nanti kalian isi, bawa pulpen masing-masing. Silakan nanti ditempelkan di belakang. Ya. Ya, boleh nanti Bu Guru ini. Ingat ya, nulisnya di belakangnya lem. Di ini jangan di lemnya. Nulisnya di sini. Nah, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Apa yang kalian dapat? Ini dulu. Apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini ditulis. Nulisnya kayak gini ya. Ini lemnya di bagian bawah terus di atas. Biar ya nulisnya di leman. Suruh bisa di lem.
Iya. Yang kalian peroleh pembelajaran pada hari ini, silakan kalian tulis. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini tadi? Tentang apa? Tulis. Ya. Ya, tulis. Apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Tulis semuanya. Tulisnya di sini tadi langsung. Sudah? Itu yang warna kuning ya. Boleh. Sudah? Silakan ditulis di sticky note yang warna pink, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ditulis di yang warna pink, ya. Kalau sudah, yang warna hijau ini ditulis apa yang akan kalian lakukan ke depan setelah mendapatkan materi tentang kecerdasan artifisial. Ya, ditulis di yang warna hijau. Nih, Bu Guru bagikan lagi. Ditulisnya di ini loh ya, Sekar. Nanti kan mau ditempel di sana. Yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini apa di warna hijau? Nih, San. Yang akan kalian lakukan ke depannya? Ya, pinjam dulu, nggak apa-apa. Sandi, ini San, coba San. Nah, ini coba perhatikan. Ini ada contoh video, video yang asli dan video yang menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Coba kalian bisa membedakan nggak antara yang AI dan yang real, yang asli dengan yang pakai kecerdasan artifisial? Ya, Bu Guru. And this is version 2 of the video.
Bentar, masih loading ya. Nah, Now, which one of those two do you think was real? Which one was AI? Well, if you thought the first one was AI and the second one was ya real, jadi ini yang AI, ini let's yang do a few more real. examples and see how easy it is for the human eye to distinguish reality versus AI-generated videos. The next video is going to be a close-up of a cat's face, version 1. Nah, ini versi 1. And version 2. Nah, coba yang AI yang versi 1 apa versi 2? Nggak ada 3, Krisna. Mana? Yang AI nomor 1 apa nomor 2? Yang AI 2? Ya. Version 1 was real. Iya, berarti ini yang AI benar ya, yang versi 2. Oke. Lagi. Ini versi 1. And here's version 2. Ini versi 2. Mana yang AI versi 1 atau versi 2? Versi 1. Ya. Coba. Nah, ya benar. Ini AI, ini real asli ya. Oke, lagi. Ini versi 1. Ya, diingat-ingat. Kemudian ini yang versi 2. Mana yang AI? Ayo, yang AI 1 apa 2? Mana? 1 atau 2? Yang AI versi 2. Fix. Yang perempuan? 2. Ya, kita lihat. Iya, jadi yang versi 1 adalah real. Human shot videos on video cameras. And I think this is a place where Sora really... Ya, jadi kalian bisa membedakan mana yang asli dan mana yang AI dari terlihat dari gambar, dari itu juga bisa terlihat ya. Mana yang AI, jangan sampai nanti kalian termakan hoax, kalian ribut, berantem hanya gara-gara ini asli, ini tidak asli seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan gitu ya. Yang pink silakan. Yang kuning di sini, yang hijau di sini, yang pink di sini. Ayo silakan. Ya, baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, ya, Mas Krisna. Ya, baik. Jadi habis ini kalian nanti boleh istirahat dengan tertib, ya. Jangan mengganggu kelas yang lain, begitu, ya. Belum dong, ya. Ya, nanti. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan belajar lebih banyak tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, tadi sudah mempraktekkan Mas Sandi mencari lagu Indonesia Raya lewat YouTube dengan menggunakan perintah suara ya. Tadi sudah mencoba dan hasilnya seperti itu ya, ada rekomendasi lagu Indonesia Raya. Nah, itu adalah contoh penggunaan kecerdasan artifisial dengan menggunakan perintah suara seperti itu ya. Baik, sebelum kita tutup ya, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, karena kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, kalian tetap semangat.
semangat. Baik, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.